Dari unit informasi terkecil di dunia kuantum, hingga struktur fundamental alam semesta, dalam teori M, pola 168 muncul sebagai prinsip pengorganisasian yang tak terduga namun esensial. Di ranah komputasi kuantum, salah satu tantangan terbesar adalah melindungi informasi kuantum yang rapuh dari gangguan. Kode koreksi kesalahan kuantum, KEC, dirancang untuk tugas ini. Salah satu kode yang paling terkenal dan fundamental adalah kode Steine 7 qubit, sebuah kode yang mengkodekan 1 qubit logis ke dalam 7 qubit fisik. Hubungan antara kode Steine dan bidang Fano sangatlah langsung dan elegan. Ketujuh qubit fisik dari kode tersebut dapat dipetakan ke 7 titik di bidang Fano. Generator penstabil, operator kuantum yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan tanpa merusak informasi yang dikodekan, berkorespondensi dengan 7 garis pada bidang Fano. Grup automorfisme dari kode Steine, yaitu himpunan operasi yang memetakan kode ke dirinya sendiri, adalah PGL32, yang pada dasarnya adalah PSL27. Koneksi ini lebih dari sekadar analogi visual. Efisiensi kode Steine dalam mengoreksi kesalahan tunggal pada qubit manapun berakar langsung pada sifat-sifat geometris bidang Fano. Dalam formalisme penstabil, untuk mendiagnosis kesalahan secara unik, pola sindrom yang dihasilkan harus berbeda untuk setiap kemungkinan kesalahan. Bidang Fano menyediakan cetak biru geometris yang sempurna untuk tugas ini. Demikianlah, dari penjelasan ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana simetri 168 berfungsi sebagai perisai pelindung informasi di komputer kuantum. Di titik ini, bidang Fano menunjukkan jati dirinya bukan hanya sebagai permainan titik garis abstrak, tetapi peta kosmik kecil yang membantu manusia menjaga informasi paling rapuh di alam semesta, yaitu qubit. Dan jika di skala kecil, yakni dunia kuantum, simetri 168 secara elegan menjalankan fungsinya sebagai penjaga informasi, lalu bagaimana di skala terbesar? Apakah bisikan simetri 168 juga menggema di jantung teori alam semesta? Salah satu pencarian terbesar umat manusia sebagai makhluk sadar di alam semesta ini adalah pencarian teori fundamental fisika, yang diharapkan dapat menjelaskan dan memperlihatkan kesatuan yang koheren antara semua gaya dan partikel di alam semesta. Dalam fisika, ini dikenal sebagai teori segalanya, yang menyediakan satu persamaan matematika untuk menjelaskan seluruh kosmos. Dalam pencarian teori fundamental ini, teori M muncul sebagai kandidat utama untuk menyatukan semua gaya dan partikel yang beroperasi dalam 11 dimensi. Seperti menyusutkan kain raksasa agar muat ke dalam ruang kecil, ketika teori M dikompaktifikasi dari 11 dimensi ke 4 dimensi, di sini, secara mengejutkan, muncul pola simetri megah bernama E7, yakni sebuah orkestra matematis dengan harmoni yang luar biasa kompleks. Dan di jantung orkestra inilah, gema simetri 168 kembali terdengar dan memainkan peran yang sangat sentral. Demikianlah, simetri 168 bukan lagi hanya milik geometri abstrak, tetapi menjadi simetri intrinsik yang tersembunyi di balik dinamika fundamental alam semesta pada skala tertinggi. Apa yang tampak seperti permainan titik garis kecil yang sederhana pada bidang Fano, ternyata adalah bayangan mini dari hukum terdalam kosmos. Pada geometri sederhana bidang Fano, kita mulai menyadari bahwa di situ ada blueprint struktur paling agung yang membangun alam semesta. Apakah ini kebetulan belaka? Atau justru ini isyarat halus dan elegan bahwa di balik kerumitan kosmos, ada satu bahasa simetri yang sama, bahasa yang sejak awal telah tertulis dalam angka 168. Demikianlah teman-teman, jika pada inti atom yang menyusun makhluk materi di tingkat paling fundamental, kita menemukan formasi 168, maka, pada tingkat paling fundamental makhluk non-materi, kita juga menemukan nilai 168 ini. Jadi, jika kita melihat secara umum makhluk ciptaan Tuhan di alam semesta ini, dari perspektif dualisme yang sederhana, maka hanya ada dua makhluk, yakni makhluk materi dan makhluk non-materi. Dan dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa kedua jenis makhluk ini, pada dasarnya tersusun atau dibangun dari struktur 168. Demikianlah, fakta-fakta yang saya ungkap di sini pada dasarnya adalah penjelasan secara ilmiah atau saintis
terkait pemahaman yang banyak berkembang di kalangan Sufi, yang menyatakan bahwa dirinya dan seluruh alam semesta ini bagian dari diri Allah, atau alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Pemahaman ini misalnya disampaikan oleh Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan juga Syekh Siti Jenar. Apa yang dulu hanya terasa sebagai intuisi spiritual, bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari yang satu, kini menemukan gema strukturalnya dalam penemuan saintifik modern, sebuah konfirmasi simbolik bahwa bahasa alam semesta, pada level paling dasar, berbicara dalam kode kesatuan, 168. Dengan kata lain, hanya dengan menafsirkan nama Ahad dalam bentuk numerik 168 sajalah kita dapat mendekati pemahaman wahdatul wujud secara saintis. Dan dari seluruh penjelasan ini, secara intuitif, kita menyaksikan sebuah fakta, bahwa 168 adalah kode kosmik yang menyatukan materi, matematika, dan mistisisme. 168 yang merupakan bentuk numerik dari nama Ahad, yang mana merujuk pada makna Sang Maha Satu. Kenyataannya, secara harfiah dan sangat elegan, menunjukkan fungsi gemanya sebagai bahasa universal dan bahasa pemersatu segala entitas di alam semesta ini. Dan jika seluruh alam semesta dari atom hingga galaksi berbicara dalam kode yang sama, lalu, apakah mungkin bahwa doa, cinta, dan kesadaran kita juga bagian dari kode itu? Karena, jika Allah, Tuhan yang Maha Besar, meliputi segala sesuatu, apakah itu berarti Dia meliputi bukan saja dunia materi, tetapi juga dunia non-materi, seperti dunia ide, logika, termasuk dalam hal ini matematika? Mungkin ada benarnya hipotesis alam semesta matematis, yang dipopulerkan oleh kosmolog Max Tegmark, bahwa hubungan yang mendalam antara matematika dan fisika bukanlah suatu kebetulan, karena alam semesta tidak hanya dideskripsikan oleh matematika, tetapi bahwa alam semesta adalah sebuah struktur matematika itu sendiri. Dalam kerangka hipotesis alam semesta matematis, pertanyaan, mengapa PSL-27 muncul di begitu banyak tempat, dijawab dengan cara yang berbeda. Itu bukan karena alam semesta fisik secara ajaib memilih untuk mematuhi aturan grup ini. Sebaliknya, itu karena struktur matematika tunggal yang adalah alam semesta kita, memiliki PSL-27 sebagai salah satu substrukturnya. Teman-teman sekalian, setelah kita tiba di bagian akhir pembahasan ini, satu hal menjadi jelas. Pemikiran para Sufi, yang dulu dianggap mistis atau bahkan kontroversial, kini menemukan resonansinya dalam filsafat sains kontemporer. Ratusan tahun yang lalu, tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj, Rumi, dan Syekh Siti Jenar menyampaikan gagasan yang begitu radikal. Lalu, mereka dihukum, diasingkan, bahkan dibunuh. Bukan karena mereka sesat, tapi karena mereka terlalu jauh melihat. Mereka bukan salah, dunialah yang belum siap. Kini, lewat matematika simetri 168, lewat fisika partikel, lewat struktur otak yang lentur, dan lewat hipotesis bahwa alam semesta adalah struktur matematika, kita mulai memahami apa yang mereka lihat, bahwa kesatuan bukan hayalan, tapi struktur dasar realitas. Maka, jika ada yang masih mengatakan mereka sesat, biarlah. Sejarah akan mencatat siapa yang buta, dan siapa yang melihat. Dan kita memilih berdiri di sisi yang melihat, bukan karena fanatik, tapi karena jujur. Karena sains dan jiwa kita bersaksi, mereka benar. Dan jika ada yang bisa membantah ini dengan argumen yang lebih kuat, kita terbuka. Tapi sampai hari itu tiba, kita akan terus bersuara. Karena kebenaran bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diteriakkan, sekeras-kerasnya, seluas-luasnya, dan sejernih-jernihnya. Sekian pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.